Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Famirza. Saya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas sesi A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang ada di dalam buku yang telah Bapak share kemarin. Salah satunya adalah buku Filsafat Hukum Islam yang ditulis oleh Syukri Albani Nasution, SHIMA. Di bab pertama dan di poin pertama, di situ ada makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu sesuatu pengertian abstrak hanya mengandung unsur-unsur pokok diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain. Ada beberapa peraturan yang perlu ditepati untuk suatu definisi. Aturan-aturannya ialah: yang pertama, definisi harus dibolak-balikkan dengan hal yang didefinisikan dengan demikian luas, keduanya haruslah sama. Yang kedua, definisi tidak boleh negatif kalau dapat dirumuskan secara positif. Yang ketiga, objek yang didefinisikan tidak boleh masuk kepada definisi itu sendiri. Yang keempat, definisi itu tidak boleh dinyatakan dengan bahasa yang kabur. Yang kelima, Juhaya Spraja mengatakan bahwa secara terminologis, filsafat mempunyai arti yang bermacam-macam sebanyak orang yang memberikan pengertian. Dan di poin yang kedua, pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat hukum dan Islam. Ketiga kata itu memiliki definisi masing-masing. Sebelum mendefinisikan filsafat hukum Islam, alangkah baiknya terlebih dahulu mendefinisikan filsafat hukum. Di poin ketiga, ada ciri-ciri filsafat hukum Islam. Ada beberapa faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam, yaitu: yang pertama, wacana atau argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Yang ketiga, sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku. Yang keempat, radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Yang kelima, hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Di bab yang kedua, memahami filsafat dan hukum Islam. Interaksi sama manusia dalam masyarakat membutuhkan adanya norma dan peraturan yang mampu mengikat anggotanya dan akan dilaksanakan bersama agar hubungan tersebut bisa berjalan baik. Hal tersebut dikenal dengan istilah hukum. Pada perkembangannya terdapat sejumlah sistem hukum yang dianut dan berlaku di masyarakat, yang masing-masing mempunyai batasan, ciri ataupun bentuk tertentu seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Di poin yang pertama, memahami istilah-istilah kunci. Ada beberapa istilah kunci yang mesti dipahami terlebih dahulu sebelum mengkaji lebih jauh tentang filsafat hukum Islam. Di antaranya adalah: 1. Filsafat. Yang kedua, hikmah. Yang ketiga, syariah. Yang keempat, fikih. Yang kelima, usul fikih. Yang keenam, hukum Islam. Dan yang ketujuh, filsafat hukum Islam. Yang kedelapan, poin yang kedua, objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Adapun yang menjadi objek filsafat hukum Islam meliputi objek teoritis atau filsafat tasyri dan objek praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi
Yang pertama, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang kedua, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam. Yang ketiga, tujuan hukum Islam. Yang keempat, asas-asas hukum Islam. Yang kelima, kaedah-kaedah hukum Islam. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam adalah: yang pertama, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, ciri khas hukum Islam. Yang keempat, keutamaan hukum Islam. Yang keempat, karakteristik hukum Islam. Dan di bab ketiga, beberapa pendekatan filsafat hukum Islam. Ilmu hukum, ilmu sosial. Yang pertama, ilmu hukum. Ada pendapat yang mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Hakikat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan suatu definisi tentang hukum. Sampai saat ini, menurut Appleton, sebagaimana dikutip dari Immanuel Kant, para ahli hukum masih mencari tentang apa definisi hukum. Poin kedua, ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari persoalan sosial kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Pemahaman masyarakat Eropa sedikit demi sedikit berubah sejak masa Renaissance. Manusia pada saat itu sekuat tenaga berusaha mencari alternatif baru. Lahirnya Revolusi Prancis tahun 1789 Masehi yang kemudian diikuti oleh Revolusi tahun 1830 dan 1848 telah meruntuhkan susunan masyarakat feodal. Abad ke-19 ditandai oleh optimisme besar terhadap datangnya zaman baru yang lebih baik. Ilmuwan sosial juga mempunyai pandangan yang sama bahwa mereka akan mampu menemukan hukum-hukum sosial yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Poin keempat, proses perubahan sosial dan hukum. Keseimbangan dalam masyarakat dapat merupakan suatu keadaan yang diidam-idamkan oleh setiap warga masyarakat. Dengan keseimbangan di dalam masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok fungsi dalam masyarakat dan saling mengisi keadaan demikian pula. Suatu perbedaan dapat diadakan antara penyesuaian diri lembaga-lembaga kemasyarakatan dan penyesuaian diri para warga masyarakat secara individual. Di bab keempat, sifat dan karakteristik hukum Islam. Poin pertama, sempurna. Poin kedua, elastis. Poin ketiga, universal. Poin keempat, dinamis. Poin kelima, sistematis. Poin keenam, hukum Islam bersifat bidun dan takkuli. Bab kelima, beberapa instrumen dalam filsafat hukum Islam. Poin pertama, pengertian filsafat hukum Islam. Poin kedua, pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Yang ketiga, pengertian tasrik dan ciri-cirinya. Dan di bab ke-6, objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Yang pertama, filsafat tasrik. Yang kedua, filsafat syariah. Di bab 7, sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Sunnah. Yang ketiga, akal dan proyeksi ijtihad. Di bab ke-8, metodologi hukum Islam. Yang pertama, objek dan sumber hukum Islam. Yang kedua, tafsir, salah satu metode pengalian hukum Islam. Yang ketiga, ijtihad sebagai metode pengalian hukum Islam. Dan di bab 9, metode ijtihad dalam hukum Islam.
Yang pertama, pengertian ijtihad. Yang kedua, batas dalam berijtihad. Yang ketiga, metodologi ijtihad. Yang keempat, pendekatan ijma' dalam hukum Islam. Yang kelima, pendekatan qiyas dalam hukum Islam. Di bab ke-10, prinsip-prinsip maqasid asy-syariah. Poin pertama, pelengkap maqasid asy-syariah. Poin kedua, pelengkap maqasid hajiyat. Yang ketiga, pelengkap maqasid darsiniyat. Di bab ke-11, kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama, prinsip dalam hukum Islam. Yang kedua, sedikit pembebanan. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Dan yang keenam, di bab yang ke-12, bangunan hukum Islam di Indonesia. Di bab ke-13, pembaruan hukum Islam dan kebutuhan. Di bab 14, perkembangan teori usul fikih. Di bab 15, wacana hukum Islam kolektif dan progresif. Di bab ke-16, aliran dalam hukum Islam. Dan di bab ke-17, melacak teori usul al-fikih modern. Baiklah, mungkin